pemirsa, jumpa lagi dengan saya Mary Kirana di acara Info Kursus. Kali ini saya akan membahas tentang keterampilan elektronika. Namun judul kali ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya pemirsa, yaitu dengan judul Microcontroller 2 atau yang biasa disebut dengan port input output. Tapi episode kali ini tentunya akan lebih menarik karena kita ditemani oleh narasumber. Jadi jangan kemana-mana. Pemirsa setia Info Kursus, istilah port mengacu kepada sekelompok pin pada microcontroller yang dapat diakses secara bersamaan atau di mana kita bisa mengatur kombinasi yang diinginkan dari 0 dan 1 atau membaca status yang ada. Secara fisik, port adalah register di dalam microcontroller yang dihubungkan dengan kabel ke pin microcontroller. Port merupakan koneksi fisik dari Central Processing Unit dengan dunia luar atau perangkat luar. Microcontroller menggunakan port untuk memantau atau mengontrol komponen atau perangkat lain, karena fungsi beberapa pin memiliki peran ganda. Microcontroller AT89S51 memiliki 4 port, yaitu port 0, port 1, port 2, dan port 3. Setiap port dapat ditunjuk sebagai input atau output sesuai dengan kebutuhan perangkat yang sedang dikembangkan. Tujuannya: 1. Peserta didik mampu memahami tentang macam-macam port I dan O yang ada di dalam microcontroller AT89S51. Dan 2. Peserta didik mampu membedakan fungsi lain yang dimiliki setiap port selain sebagai port output atau input. Manfaatnya: peserta didik lebih mudah memahami penjelasan tentang fungsi utama dan fungsi lain dari setiap port dalam microcontroller AT89S51. Dan peserta didik lebih mudah mengaplikasikan penggunaan port I dan O dalam memprogram microcontroller AT89S51. Pemirsa, benar kan yang saya bilang? Tentunya lebih menarik. Di samping itu, ini juga banyak memberikan manfaat untuk Anda. Jadi, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Pemirsa, akhirnya kita sampai di segmen alat dan bahan. Nah, kali ini saya mohon pemirsa menyiapkan alat tulis.
kita akan mencatat alat dan bahan guna keterampilan microcontroller 2 atau yang biasa kita sebut dengan port input output. Jadi jangan kemana-mana, selamat mencatat. Pemirsa, saya akan lanjutkan menjelaskan tentang port input dan output microcontroller. Pertama-tama, kita harus menyiapkan antara lain komputer, board microcontroller AC89S51, kabel program, stop kontak, dan sumber daya listrik. Adapun fungsi dari masing-masing port dalam microcontroller AC89S51 adalah port 0. Port 0 merupakan port 2 fungsi yang berada pada pin 32 sampai 39 dari AC89S51. Dalam rancangan sistem sederhana port ini sebagai port I dan O serbaguna. Untuk rancangan lebih kompleks dengan melibatkan memori eksternal, jalur ini dimultiplex untuk bus data dan bus alamat. Port 1. Port 1 disediakan sebagai port I dan O dan berada pada pin 1 sampai 8. Beberapa pin pada port ini memiliki fungsi khusus, yaitu P1.5 atau MOSI, P1.6 atau MISO, dan P1.7 atau SCK yang digunakan untuk jalur download program. Port 2. Port 2 terdapat pada pin 21 sampai 28. Merupakan port 2 fungsi, yaitu sebagai I dan O serbaguna atau sebagai bus alamat byte tinggi untuk rancangan yang melibatkan memori eksternal. Port 3. Port 3 adalah port 2 fungsi yang berada pada pin 10 sampai 17. Port ini memiliki multifungsi seperti yang terdapat pada tabel berikut ini. B. Instruction set. Keterangan RN register R7 sampai R0 dari bank register yang dipilih. Direct 8 bit lokasi alamat data internal dapat berupa lokasi sebuah data RAM atau sebuah special function register. Add RI 8 bit data RAM internal dialamatkan secara tidak langsung melalui R1 atau R0. Data 8 bit konstanta yang disertakan dalam instruksi. Data 16 bit konstanta yang disertakan dalam instruksi. ADDR 16 bit alamat tujuan, ADDR11 bit alamat tujuan, rel 8 bit offset byte, bit alamat secara langsung dalam data RAM internal atau SFR.
Bagaimana? Sudah selesai mencatat? Ya, pasti yang akan kita bahas lebih menarik lagi. Jadi, tetap di tempat duduk Anda. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Terima kasih pemirsa, Anda telah setia menemani kami di acara Info Kursus. Nah, sekarang kami akan memberikan pelajaran kepada Anda sepanjang proses-proses pembuatan elektronika yang berhubungan dengan microcontroller 2 atau yang biasa kita sebut dengan port input output. Jadi sekarang pemirsa, yuk siap-siap kita pelajari seperti apa sih proses tersebut. Sekarang saya akan lanjutkan pembahasan kita. Erasi logik. Operasi data transfer. Operasi manipulasi variabel Boolean. Pemirsa, saya harap pemirsa bisa mengerti proses yang kami sajikan tadi. Nah, sekarang pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah info berikut ini. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus.
kasih pemirsa, Anda telah setia bersama kami di acara Info Kursus. Sekarang saatnya saya memberikan tips dan trik untuk pemirsa bagaimana kejelasan tentang keterampilan elektronika kita di episode kali ini. Jadi, semoga tips dan trik ini bisa bermanfaat untuk Anda. Yuk kita saksikan. Pemirsa, sekarang saya akan jelaskan mengenai praktek pemrograman, yaitu yang pertama adalah 1. Menyalakan atau memadamkan lampu di port output. Keterangan ORG 0000H artinya instruksi di bawah ini mulai dari lokasi program memori. Praktek menyalakan lampu secara berjalan bergantian ke kanan dan ke kiri di port output. Pemirsa, tips yang harus diperhatikan dalam praktek ini adalah dalam mempelajari mikrokontroler 1, hal yang paling penting adalah mengerti fungsi dari instruksi-instruksinya. Hal yang utama adalah mengerti kerja dan instruksi, dan kita tidak perlu tahu dipakai di mana instruksi itu dipergunakan. Karena dengan menguasai kemampuan dari instruksi itu, suatu saat kita bisa memakai pada saat yang sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Output dari mikrokontroler ini
hanya dalam order 10-20 mA. Jadi, jika ingin menggerakkan peralatan yang lebih besar arusnya, harus mempergunakan rangkaian driver yang bisa berupa transistor atau IC. Jadi, dapat disimpulkan bahwa di dalam microcontroller AT89S51 memiliki 4 port yang bisa berfungsi sebagai input atau output sesuai kebutuhan perangkat. Beberapa pin pada port 2 dan port 3 memiliki fungsi lain selain sebagai port input atau output. Dengan mengetahui fungsi dari setiap port, akan mempermudah siswa untuk menerapkan dalam pemrograman hardware atau perangkat. Pemirsa, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Saya, Mary Kirana, berharap apa yang kami sajikan tadi bisa memberikan manfaat dan inspirasi untuk hari-hari Anda. Namun, apabila Anda berminat dan ingin memperdalam kursus elektronika tadi, Anda bisa menghubungi lembaga kursus atau pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat. Tapi kita juga punya link, Anda bisa mengunjungi website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Mary Kirana bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa di lain episode.